Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit gelap, dan bertanya dalam hati, "Mengapa hidupku terasa berat seperti ini? Mengapa setiap hari terasa seperti perjuangan tanpa akhir?" Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap, tetapi entah kenapa, rezeki seperti menunda datangnya. Kamu merasa seperti dunia tidak mendengar doamu. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai meragukan Tuhan. Tapi malam ini, dengarkan dengan hati. Karena mungkin, hanya mungkin, jawaban yang kamu cari selama ini bukan di luar sana. Bukan pada pekerjaan, bukan pada orang lain, bukan pada nasib. Jawabannya ada di dalam dirimu. Sebelum tidur malam ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk ke dalam dadamu. Itu adalah tanda bahwa kamu masih hidup, bahwa masih ada kesempatan, bahwa semesta belum selesai menulis ceritamu. Mungkin kamu berpikir, aku sudah mencoba semuanya, tapi uang tidak juga datang. Namun, aku ingin bertanya, apakah kamu sudah benar-benar mencoba berbicara pada alam semesta dengan bahasa yang ia pahami? Bukan dengan kata-kata penuh keluhan, tapi dengan keyakinan, dengan getaran, dengan doa yang berasal dari dalam jiwa, bukan dari rasa takut. Karena Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Dan malam ini, kamu akan belajar berbicara dengan pikiranmu sendiri. Kamu akan belajar menanam benih keyakinan di taman bawah sadarmu. Bayangkan otakmu seperti tanah subur. Setiap kata yang kamu ucapkan sebelum tidur adalah benih yang kamu tanam di sana. Dan saat kamu terlelap, pikiran bawah sadarmu mulai menyiramnya dengan energi. Energi yang menarik hal-hal yang sefrekuensi. Dan besok pagi, ketika kamu bangun, semesta mulai menggerakkan segala hal agar apa yang kamu tanam mulai tumbuh. Tapi banyak dari kita menanam benih ketakutan. Kita berkata, aku tidak punya uang. Kita berkata, aku miskin. Kita berkata, hidupku selalu sial. Dan semesta hanya menjawab, baiklah. Lalu ia memberi kita lebih banyak alasan untuk tetap miskin, tetap takut, tetap sial. Padahal ada cara lain. Ada kalimat sederhana, tapi penuh kekuatan. Kalimat yang jika kamu ucapkan dengan iman dan ketenangan, dapat mengubah hidupmu. Sebelum tidur malam ini, ucapkanlah dalam hati, uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Katakan lagi, pelan, uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Ulangi sampai kamu merasakannya. Sampai kamu tidak lagi hanya mengucapkan kata, tetapi mulai percaya. Sampai getaran tubuhmu berubah. Sampai kamu benar-benar merasa bahwa besok akan ada sesuatu yang baik terjadi. Karena inilah rahasianya. Kata-kata bukan sekadar suara. Ia adalah energi. Ia adalah perintah bagi semesta. Dan setiap kali kamu mengucapkan sesuatu dengan keyakinan penuh, kamu sedang memprogram ulang realitasmu. Banyak orang menganggap ini hanya omong kosong. Tapi pikirkan ini, setiap keberhasilan besar dalam sejarah manusia dimulai dari pikiran. Setiap kekayaan besar, setiap karya luar biasa, lahir dari keyakinan seseorang yang menolak menyerah pada logika. Mereka yang berani berkata, aku bisa, bahkan sebelum tahu bagaimana caranya. Dan malam ini, kamu akan mulai menjadi salah satu dari mereka. Lihatlah ke dalam dirimu. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap mata itu, mata yang sudah melihat terlalu banyak luka, terlalu banyak kegagalan. Tapi di balik semua itu, masih ada api kecil. Api yang belum padam. Api itulah harapan. Api itulah iman. Bicara pada bayanganmu di cermin. Katakan, aku pantas untuk hidup dalam kelimpahan. Aku pantas menerima rezeki dari segala arah. Katakan, aku bukan kekurangan,
Aku adalah magnet kebaikan. Jangan hanya ucapkan, rasakan. Rasakan getarannya di dadamu. Rasakan bagaimana setiap kata itu seakan menyinari bagian-bagian dirimu yang lama gelap. Dan perlahan, kamu akan mulai mengerti sesuatu. Bahwa uang bukanlah musuhmu. Bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang kamu kejar. Rezeki adalah sesuatu yang kamu panggil. Ia datang ketika frekuensimu sejajar dengannya. Ketika hatimu terbuka. Ketika kamu tidak lagi mendikte waktu, tetapi percaya pada alur Tuhan. Karena iman bukan berarti diam. Iman berarti percaya. Bahkan ketika kamu belum melihat hasilnya. Dan itulah yang akan kamu lakukan malam ini. Percaya. Sebelum kamu tidur, ucapkan kalimat itu lagi dalam hati, seolah kamu sedang berbisik pada semesta. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Ucapkan dengan senyum kecil, meskipun hidup belum sempurna. Ucapkan dengan rasa syukur, seolah kamu sudah menerimanya. Karena rasa syukur adalah magnet yang paling kuat di alam semesta. Dan besok pagi, saat kamu membuka mata, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan uang yang langsung jatuh dari langit, tapi hatimu akan terasa lebih ringan, kepalamu lebih tenang, kamu akan mulai melihat peluang yang dulu tak terlihat. Orang-orang akan mulai datang dengan niat baik. Pintu-pintu yang dulu tertutup, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Itulah cara semesta bekerja. Diam-diam, lembut, tapi pasti. Jadi malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, berbicaralah dengan dirimu sendiri, seperti sahabat yang penuh cinta. Beritahu dirimu bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa kamu tidak kekurangan, bahwa kamu sedang menuju masa depan yang penuh kelimpahan. Dan saat kamu tertidur dalam keyakinan itu, energi dalam dirimu mulai bergerak. Ia mengirimkan getaran ke alam semesta, dan semesta dengan penuh kasih mulai menjawab, "Aku mendengarmu, rezekimu sedang menuju ke arahmu." Dan itu bukan sihir, itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum alam, hukum iman, hukum getaran. Karena apa yang kamu pikirkan, kamu tarik. Apa yang kamu rasakan, kamu ciptakan. Dan apa yang kamu yakini, kamu alami. Sekarang, bayangkan, jika setiap malam kamu melakukan ini, jika setiap malam kamu menanam benih keyakinan baru dalam pikiran bawah sadarmu, berapa lama sebelum hidupmu berubah sepenuhnya? Berapa lama sebelum kamu mulai menarik lebih banyak rezeki, kedamaian, dan keajaiban? Kamu tidak perlu tahu jawabannya sekarang. Kamu hanya perlu percaya. Dan mulai malam ini, biarkan kata-kata itu menjadi doa terakhirmu sebelum tidur. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Klik suka dan berlangganan sekarang. Karena di video berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam ke rahasia yang selama ini disembunyikan oleh pikiran bawah sadarmu sendiri. Dan percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Malam telah berlalu, pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus tirai jendela. Kamu membuka mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu di dalam dirimu terasa berbeda. Tenang, ringan. Seolah beban yang kamu bawa selama ini sedikit berkurang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat dari apa yang kamu ucapkan malam tadi. Kata-kata yang kamu tanam sebelum tidur mulai bekerja. Lihatlah, pikiran bawah sadar kita tidak mengenal waktu. Ia tidak tidur. Ketika tubuhmu beristirahat, ia justru bekerja paling keras. Ia mendengarkan setiap kata, setiap perasaan, setiap gambaran yang kamu lepaskan sebelum kamu terlelap. Dan ia menenunnya menjadi kenyataan. Setiap kali kamu mengulang kalimat, "Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah,"
kamu sedang memprogram ulang sistem keyakinanmu. Pikiran bawah sadar adalah pintu antara dunia nyata dan dunia energi. Ia tidak mengenal logika. Ia mengenal getaran. Ia mengenal kepercayaan. Ia mengenal iman. Napoleon Hill menyebutnya autosuggestion, sebuah seni berbicara pada diri sendiri sampai dirimu mulai percaya. Dan ketika kamu percaya, alam semesta pun mengikuti keyakinanmu. Tapi untuk memahami ini, kamu harus melihat lebih dalam lagi. Bayangkan dirimu sebagai magnet besar. Setiap pikiran adalah partikel energi. Pikiran positif menarik energi positif. Pikiran kekurangan menarik kekurangan. Dan semakin kuat kamu memikirkan sesuatu, semakin cepat ia datang. Mungkin kamu bertanya, apakah benar sesederhana itu? Tidak. Tidak sesederhana itu, tapi juga tidak serumit yang kamu bayangkan. Karena rahasianya bukan hanya pada kata-kata yang kamu ucapkan, tapi pada getaran yang kamu rasakan saat mengucapkannya. Kata tanpa perasaan adalah kosong, namun kata yang diucapkan dengan keyakinan memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia. Dan itulah sebabnya mengapa banyak orang berdoa tapi tidak merasa dikabulkan. Mereka berdoa dengan lidah, bukan dengan hati. Mereka memohon dengan rasa takut, bukan dengan iman. Padahal doa yang paling didengar adalah doa yang penuh kepercayaan. Ketika kamu mengatakan, "Aku percaya rezeki datang kepadaku dengan mudah," kamu bukan sedang memohon. Kamu sedang menyatakan kebenaran. Kamu sedang berbicara dalam bahasa semesta, bahasa energi. Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi semesta sudah mendengarmu semalam. Ia mulai menata jalannya. Mungkin lewat ide kecil yang tiba-tiba muncul di pikiranmu. Mungkin lewat seseorang yang tidak sengaja menghubungimu. Atau bahkan lewat perasaan damai yang tidak bisa kamu jelaskan. Itulah tanda bahwa energi mulai bergerak. Sekarang, aku ingin kamu memahami satu hal penting. Kamu bukan sekadar tubuh. Kamu adalah makhluk spiritual yang sementara memakai tubuh manusia. Kamu memancarkan energi, dan energi itu berinteraksi dengan energi lain di sekitar. Ketika frekuensimu rendah, penuh takut, penuh ragu, penuh sedih, kamu menarik situasi yang sefrekuensi dengan itu. Tapi ketika kamu meninggikan getaranmu melalui iman, rasa syukur, dan keyakinan, kamu mulai menarik hal-hal yang sefrekuensi dengan cahaya. Itu sebabnya Napoleon Hill menekankan pentingnya desire, keinginan yang membara. Keinginan bukan sekadar harapan. Keinginan adalah api spiritual yang menyalakan seluruh sistem energi dalam dirimu. Dan api itu perlu diarahkan. Kamu perlu tahu kemana kamu ingin energi itu mengalir. Jadi malam ini, ketika kamu mengucapkan kalimat yang sama lagi sebelum tidur, jangan sekadar mengulangnya seperti mantra kosong. Bayangkan dengan jelas, lihat dirimu menerima uang itu. Lihat dirimu membuka rekening bank, tersenyum, merasa cukup, memberi, berbagi. Rasakan kehangatan itu di dadamu. Itulah visualisasi. Dan pikiran bawah sadar bekerja paling kuat ketika kata, gambar, dan emosi bersatu. Bayangkan seperti ini. Kata adalah benih. Gambar adalah tanahnya. Emosi adalah air yang menyiraminya. Dan waktu tidur adalah malam panjang tempat benih itu tumbuh. Setiap malam kamu menanamnya. Setiap pagi kamu menuai energinya. Dan lama-kelamaan hidupmu akan mulai berubah tanpa kamu sadari. Tapi ingat, autosugesti tanpa iman hanyalah kata-kata kosong. Kamu harus mempercayainya dengan seluruh hatimu. Bahkan ketika realitas belum menunjukkan tanda-tanda perubahan. Karena iman sejati justru lahir di saat kamu tidak punya bukti apapun, tapi tetap percaya. Lihatlah burung di pagi hari. Mereka tidak cemas tentang makanan. Mereka tidak memikirkan bagaimana rezeki datang. Mereka hanya bernyanyi, dan semesta menyediakan. Begitu pula denganmu. Jika kamu percaya dan tetap bergerak dengan niat baik,
rezeki akan datang dari arah yang tidak kamu duga. Tapi jangan salah paham, keajaiban bukan alasan untuk berhenti berusaha. Justru ketika kamu percaya, kamu akan mulai terinspirasi untuk bertindak. Kamu akan mulai merasa tertarik pada hal-hal baru, peluang baru. Itulah Mastermind Connection, koneksi antara dirimu dan energi semesta yang lebih besar. Saat kamu bergetar pada frekuensi iman dan kelimpahan, semesta mempertemukanmu dengan ide, orang, dan jalan yang tepat. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu menjadi bagian dari arus besar kehidupan. Dan disitulah letak kekuatannya. Kamu tidak hanya berdoa untuk uang. Kamu sedang melatih pikiranmu agar menjadi wadah rezeki. Karena tanpa wadah yang siap, berkat sebesar apapun tidak akan bisa diterima. Maka mulai sekarang, ubah caramu berpikir tentang uang. Uang bukan hal kotor. Uang bukan sumber dosa. Uang adalah alat. Uang adalah energi yang bisa memperluas kebaikan ketika berada di tangan orang yang berhati bersih. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Ketika kamu percaya bahwa uang bisa datang dengan cara yang baik, kamu membuka pintu bagi aliran energi itu. Dan malam ini, sebelum tidur, aku ingin kamu menambahkan satu kalimat baru pada afirmasimu. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Dan setiap rupiah yang datang membawa manfaat untuk diriku dan orang lain. Kamu lihat bedanya? Sekarang kamu tidak hanya memanggil uang. Kamu memanggil keberkahan. Kamu memanggil makna. Dan semesta menyukai energi seperti itu. Karena ketika kamu memberi niat baik, kamu menarik hasil yang lebih besar. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu mengucapkan kalimat itu, getaran suaramu menggema ke seluruh lapisan realitas. Ia seperti gema lembut yang memantul di antara bintang-bintang, lalu kembali padamu dalam bentuk peluang, inspirasi, dan pertolongan. Kamu tidak harus tahu dari mana uang itu akan datang. Kamu hanya perlu percaya bahwa ia sedang dalam perjalanan, dan kamu hanya perlu menjadi pribadi yang siap menyambutnya. Inilah yang disebut the law of faith, hukum iman, bukan hukum sihir, bukan keinginan kosong, tapi prinsip universal yang menghubungkan pikiranmu dengan sumber segala kemungkinan. Jadi ketika kamu berdoa malam ini, jangan minta dengan rasa takut. Mintalah dengan rasa syukur. Ucapkan seolah kamu sudah menerimanya. Karena dalam dunia energi, rasa syukur mendahului kenyataan. Kamu bersyukur dulu, baru menerima. Bukan sebaliknya. Dan itulah kuncinya. Itulah sebabnya kalimat sederhana yang kamu ucapkan sebelum tidur bisa mengubah hidupmu. Karena ia memprogram ulang pikiran bawah sadarmu untuk hidup dalam rasa cukup, bukan kekurangan. Dan ketika kamu hidup dalam rasa cukup, semesta menambahkan lebih banyak. Malam ini, sebelum kamu menutup mata, katakan dengan lembut dalam hati, uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Aku hidup dalam arus kelimpahan Tuhan. Rasakan tenang. Biarkan energi itu mengalir di tubuhmu. Dan percayalah, besok pagi, sesuatu sedang bergerak mendekat padamu. Sekarang kamu sudah mulai memahami rahasianya. Kamu tahu bahwa kata memiliki energi. Kamu tahu bahwa pikiranmu adalah sumber kekuatan terbesar. Tapi disinilah banyak orang berhenti. Mereka tahu teorinya, tapi tidak pernah menjadikannya kebiasaan. Dan disitulah perbedaannya antara mereka yang hanya berharap dan mereka yang benar-benar mengubah hidupnya. Karena perubahan bukan tentang apa yang kamu tahu. Perubahan adalah tentang apa yang kamu lakukan setiap hari. Tentang disiplin yang kamu jaga, bahkan ketika kamu tidak melihat hasilnya. Napoleon Hill menulis, disiplin adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Dan jembatan itu harus kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Batu demi batu. Malam demi malam. Kamu tidak bisa hanya mengucapkan kalimat ajaib sekali dan berharap keajaiban datang selamanya.
Tidak. Kamu harus menghidupinya. Kamu harus menanamnya ke dalam jiwamu setiap hari, sampai ia menjadi bagian dari dirimu. Pikiran bawah sadar seperti lautan yang luas. Dan untuk mengubah arah ombaknya, kamu butuh waktu. Kamu butuh pengulangan. Kamu butuh keyakinan yang konsisten. Jadi mulai malam ini, jadikan ritual sederhana ini bagian dari hidupmu. Sebelum tidur, duduklah diam di tepi ranjang. Matikan lampu. Tutup matamu. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk dan keluar. Kemudian letakkan tangan di dada, di atas jantungmu. Rasakan degupnya. Itulah tanda bahwa kamu masih diberi waktu. Dan dalam keheningan itu, bisikkan kalimatmu, pelan, penuh perasaan. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Aku menarik rezeki yang suci. Aku siap menerima keajaiban Tuhan. Ucapkan 3 kali. Dan setelah setiap kalimat, berhentilah sejenak. Bayangkan cahaya hangat turun dari langit dan mengelilingi tubuhmu. Bayangkan tubuhmu memancarkan cahaya emas. Cahaya itu adalah simbol keyakinan, simbol energi yang bersih. Lalu bayangkan aliran uang, bukan hanya kertas atau angka, tapi energi hijau yang lembut mengalir ke dalam hidupmu. Masuk melalui pintu rezeki yang tak terbatas, melalui pekerjaanmu, melalui orang-orang baik, melalui peluang yang belum pernah kamu bayangkan. Visualisasi ini bukan permainan imajinasi. Ia adalah komunikasi spiritual. Kamu sedang berbicara pada bagian terdalam dari dirimu, bagian yang memiliki hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Namun kamu harus tahu, setiap kali kamu mulai mengubah energi, akan selalu ada resistensi. Bagian dari pikiranmu yang lama akan berontak. Ia akan berbisik, ini tidak masuk akal. Ia akan berkata, mana buktinya? Ia akan menertawakan usahamu. Dan disitulah ujian dimulai. Karena perubahan sejati tidak pernah terjadi di zona nyaman. Ia selalu dimulai di medan perang antara keyakinan dan keraguan. Jadi ketika pikiran negatif mulai muncul, jangan lawan dengan marah. Tersenyumlah padanya. Katakan, aku tahu kamu sedang mencoba melindungiku, tapi aku memilih percaya. Lalu kembalilah ke kalimatmu. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Kamu harus lebih keras dari keraguanmu sendiri. Kamu harus lebih sabar dari rasa takutmu sendiri. Karena di balik lapisan keraguan itulah, pintu keajaiban menunggu terbuka. Napoleon Hill menyebut ini sebagai testing point, titik ujian yang memisahkan mereka yang hanya ingin dengan mereka yang benar-benar percaya. Kamu akan tahu kamu sudah dekat dengan perubahan ketika segalanya terasa sulit. Ketika semua pintu seolah tertutup. Itulah tanda bahwa kamu sedang menembus lapisan energi lama. Dan jika kamu tetap bertahan, jika kamu terus percaya, sesuatu akan bergeser di dalam dirimu. Kamu akan merasakan ketenangan aneh. Kamu akan mulai berdamai dengan perjalananmu. Dan saat itulah semesta mulai bergerak cepat. Disiplin spiritual bukan tentang berapa lama kamu berdoa, tapi seberapa konsisten kamu menjaga getaran iman. Jadi buatlah kebiasaan harian kecil. Pagi hari, begitu bangun, ucapkan, aku bersyukur atas segala rezeki yang mengalir padaku hari ini. Sepanjang hari, saat kamu merasa cemas tentang uang, berhenti sejenak dan katakan dalam hati, rezekiku tidak akan tertukar. Tuhan sudah menulisnya dengan sempurna. Dan malam hari, sebelum tidur, kembali pada afirmasi utamamu. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Inilah 3 pilar latihan harian yang akan membentuk ulang sistem keyakinanmu. 3 momen ketika kamu menyambung kembali koneksi antara pikiran, iman, dan semesta. Dan ketika kamu melakukannya terus-menerus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai hidup dalam keadaan percaya tanpa syarat. Kamu berhenti mengejar,
dan mulai menarik. Kamu berhenti khawatir dan mulai bersyukur. Tapi ingat, iman tanpa tindakan adalah angan-angan. Kamu juga harus bergerak. Lakukan hal-hal yang kamu tahu benar. Kerjakan tugasmu dengan niat terbaik. Layani orang lain dengan kejujuran. Karena semesta mencintai orang yang bekerja dengan hati bersih. Ketika tindakanmu selaras dengan keyakinanmu, energi itu menjadi tak terhentikan. Pintu rezeki terbuka bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi orang yang pantas menerimanya. Bayangkan ini, kamu adalah wadah, rezeki adalah air. Jika wadahmu bocor karena ketakutan, kebencian, dan rasa tidak layak, seberapa banyak pun air dituangkan, semuanya akan keluar. Tapi jika kamu memperbaiki wadahmu dengan iman, rasa syukur, dan disiplin, setetes pun air akan terasa cukup, dan semesta akan menambahkannya tanpa batas. Kamu harus melatih pikiranmu seperti otot. Setiap malam, kamu berlatih keyakinan. Setiap pagi kamu berlatih syukur. Setiap hari kamu berlatih ketenangan. Dan perlahan, pikiranmu menjadi kuat. Keyakinanmu menjadi kebiasaan. Kebiasaanmu menjadi takdir. Perhatikan hal ini. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap pikiran yang kamu biarkan tinggal di kepalamu adalah doa yang sedang dikirim ke semesta. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata. Jangan pernah berkata, "Aku miskin." Jangan berkata, "Aku tidak bisa." Gantilah dengan, "Aku sedang belajar menjadi kaya dengan cara yang baik." Atau, "Aku sedang menerima kelimpahan yang telah Tuhan siapkan untukku." Ingat, semesta tidak mengenal bercanda. Ia menjawab semua getaran, bukan semua harapan. Dan kamu adalah pemilik tombolnya. Maka malam ini, jadikan latihan ini ibadah. Sebuah bentuk syukur yang tulus. Sebuah dialog dengan Tuhan yang penuh cinta. Karena di balik afirmasi tentang uang ini, yang sesungguhnya kamu latih adalah kepercayaan kepadanya. Bahwa ia tidak pernah menahan rezeki, hanya menunggu kamu siap menerimanya. Jadi teruslah latih pikiranmu. Teruslah disiplin dengan keyakinanmu. Mungkin tidak mudah di awal. Mungkin kamu akan jatuh beberapa kali, tapi setiap kali kamu kembali ke kalimat itu, kamu sedang mengasah kekuatan spiritualmu. Dan suatu hari, kamu akan melihatnya, hasilnya nyata. Akan datang hari ketika kamu membuka mata dan menyadari kamu tidak lagi berjuang melawan hidup. Kamu mengalir bersamanya. Kamu tidak lagi mengejar uang. Kamu menariknya. Kamu tidak lagi takut pada masa depan. Kamu bersahabat dengannya. Dan semua itu dimulai dari satu kebiasaan kecil. Satu kalimat sederhana. Satu malam seperti malam ini. Ucapkan. Percayai. Rasakan. Dan biarkan semesta bekerja. Dan sekarang, bayangkan sesuatu. Bayangkan dirimu beberapa minggu dari hari ini. Kamu duduk di tempat yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahmu lebih tenang. Hatimu lebih damai. Kamu tidak lagi merasa cemas setiap kali berbicara tentang uang. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu kamu sedang hidup dalam arus kelimpahan yang tak terlihat, tapi nyata. Kamu mulai melihat tanda-tandanya. Rekeningmu perlahan bertambah. Peluang datang dari arah yang tak kamu duga. Orang-orang baru hadir dalam hidupmu, membawa kerjasama, ide, atau sekadar dukungan yang kamu butuhkan. Hal-hal kecil yang dulu kamu anggap kebetulan, kini kamu sadari sebagai jawaban. Dan di tengah semua itu, kamu tersenyum. Bukan karena uangnya, tapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa selama ini yang kamu cari bukanlah uang, tapi kedamaian batin yang lahir ketika kamu percaya. Inilah transformasi sejati. Bukan sekadar kaya di luar, tapi damai di dalam. Karena kekayaan sejati bukan jumlah di rekening, tapi kualitas dari pikiran dan perasaanmu setiap hari. Ketika kamu damai, kamu menarik kelimpahan. Ketika kamu bersyukur, kamu memperluas pintu rezeki.
Dan ketika kamu percaya, kamu memberi izin bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu tanpa hambatan. Napoleon Hill berkata, iman adalah satu-satunya kekuatan yang bisa mengubah getaran pikiran menjadi kenyataan. Dan sekarang kamu sedang hidup di dalam kalimat itu. Setiap malam kamu berbicara dengan dirimu sendiri, bukan sebagai orang yang kekurangan, tapi sebagai makhluk yang penuh cahaya. Kamu tidak lagi memohon, kamu menyatakan. Kamu tidak lagi meminta-minta, kamu mengizinkan. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu rezeki tidak pernah meninggalkan orang yang bersyukur. Bayangkan, kamu berdiri di tepi sungai jernih, airnya mengalir tanpa henti. Itulah rezeki. Ia tidak pernah berhenti mengalir, tapi kamu tidak bisa memaksanya datang lebih cepat dengan cemas. Kamu hanya bisa menyiapkan wadah, menenangkan diri, dan membiarkan air itu mengisi hidupmu perlahan. Dan malam ini, sungai itu sedang mengalir ke arahmu. Kamu tidak perlu mengejar, kamu hanya perlu menjadi. Lihatlah bagaimana hidupmu mulai berubah. Hal-hal kecil yang dulu membuatmu stres, kini terasa ringan. Masalah yang dulu tampak besar, kini terlihat sebagai pelajaran. Dan setiap tantangan yang datang, kamu hadapi dengan senyum, karena kamu tahu, di baliknya ada berkat yang menunggu. Itulah bukti bahwa kamu telah berubah dari dalam. Pikiran bawah sadarmu tidak lagi dikuasai ketakutan, tapi keyakinan. Tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, tapi harapan. Tidak lagi berputar pada kekurangan, tapi pada rasa cukup. Dan karena itu, energi di sekitarmu pun berubah. Kamu mulai menarik orang yang berbeda. Kamu mulai berbicara dengan kata yang lebih positif. Kamu mulai bekerja dengan rasa cinta, bukan paksaan. Kamu mulai memberi tanpa takut kehilangan. Karena kamu tahu, semakin kamu memberi, semakin kamu menerima. Begitulah hukum alam bekerja. Kamu tidak lagi melihat uang sebagai sesuatu yang jauh atau sulit. Kamu melihatnya sebagai bagian dari aliran hidup yang penuh kasih. Dan kamu akhirnya paham, uang hanyalah cermin. Ia memantulkan getaran yang kamu pancarkan. Jika kamu memancarkan cinta dan rasa cukup, uang datang untuk memperluas itu. Jika kamu memancarkan takut dan kekurangan, uang menjauh agar kamu belajar lebih dulu tentang percaya. Dan kamu sudah belajar. Kamu sudah melewati malam-malam gelap, keraguan, kesepian, kelelahan. Dan kamu masih di sini. Lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang. Itulah bukti bahwa doa-doamu bekerja. Bukan karena semesta tiba-tiba berubah, tapi karena kamu berubah. Dan ketika kamu berubah, seluruh dunia ikut menyesuaikan. Sekarang, setiap kali kamu mengucapkan kalimat itu sebelum tidur, uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Kata itu tidak lagi terasa asing. Ia bukan lagi sekadar afirmasi. Ia sudah menjadi bagian dari identitasmu. Dan saat kamu tertidur, kamu tahu, kamu sedang menanam kebaikan. Kamu sedang berkomunikasi dengan sumber energi tak terbatas yang mencintaimu tanpa syarat. Tuhan mendengar setiap getaran hatimu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Setiap malam, kamu sedang menulis ulang kisah hidupmu. Dari ketakutan menjadi kepercayaan. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dari manusia yang berharap menjadi manusia yang tahu bahwa ia layak menerima. Bayangkan masa depanmu. Beberapa bulan ke depan, mungkin kamu akan menatap kembali ke malam ini dan berkata, disinilah semuanya berubah. Malam ketika aku mulai berbicara dengan diriku sendiri dengan penuh kasih. Malam ketika aku berhenti memohon dan mulai mempercayai. Malam ketika aku berhenti menunggu keajaiban dan menyadari bahwa akulah keajaiban itu. Dan dari sana, setiap langkah menjadi lebih ringan. Kamu bekerja dengan semangat. Kamu mencintai prosesnya. Kamu menerima apapun yang datang dengan hati lapang. Dan karena itu, kamu menjadi magnet bagi hal-hal baik. Rezeki tidak lagi datang karena kamu mencarinya,
Rezeki datang karena kamu memancarkannya. Kamu menjadi sumber energi positif bagi dunia di sekitarmu. Dan setiap kali kamu memberi senyum, membantu orang lain, bersyukur atas hal kecil, kamu memperbesar arus kelimpahanmu sendiri. Itulah makna sejati dari doa sebelum tidur. Bukan hanya meminta uang, tapi menyelaraskan dirimu dengan energi kasih Tuhan. Dan ketika kamu selaras, segalanya mengalir. Waktu berjalan lebih lembut. Kesempatan muncul di depan mata. Dan hidup terasa penuh makna. Jadi malam ini, sebelum kamu menutup mata, lakukan satu hal. Letakkan tangan di dada, tersenyumlah. Dan katakan pelan-pelan, "Terima kasih Tuhan. Aku siap menerima rezekimu dengan hati terbuka. Aku percaya uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Aku hidup dalam kelimpahan cinta, damai, dan keberkahan." Biarkan kalimat itu menjadi alunan terakhir sebelum kamu terlelap. Biarkan setiap kata menembus pikiran bawah sadarmu, menenangkannya, mengubahnya. Dan saat kamu tidur, semesta akan mulai bekerja. Menyusun pertemuan, menyusun ide, menyusun arah. Karena kamu sudah memberikan izin. Dan besok pagi, ketika kamu bangun, dunia tidak akan terlihat sama lagi. Kamu akan melihat cahaya di tempat yang dulu gelap. Kamu akan merasakan keyakinan di tempat yang dulu penuh takut. Kamu akan berjalan dengan kepala tegak, karena kamu tahu, kamu dan semesta kini bekerja bersama. Itulah puncak dari perjalanan ini. Bukan akhir, tapi awal dari hidup baru. Hidup yang kamu ciptakan dengan iman, dengan kata, dengan cinta. Dan setiap malam, kamu bisa mengulanginya. Karena selama kamu percaya, semesta tidak akan pernah berhenti menuntunmu. Jadi, jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika di dalam hatimu kamu tahu bahwa malam ini adalah titik balikmu, klik subscribe karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu. Perjalanan menuju hidup yang penuh cahaya, kelimpahan, dan kedamaian. Karena pada akhirnya, bukan uang yang mengalir kepadamu, tapi cinta, iman, dan berkah Tuhan yang tak pernah berhenti bekerja di balik segalanya. Selamat tidur, jiwa yang indah. Biarkan semesta menuntunmu malam ini, dan ketika pagi tiba, tersenyumlah, karena keajaiban sedang menuju padamu. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.